Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifianto dengan NIM 2209010111118. Sini saya akan mereview aplikasi yang bernama Zahir yang biasa dipakai seorang akuntan, biasanya di sebuah perusahaan atau sebagai mahasiswa. Zahir yang saya pakai di sini Zahir versi 6.1. Pertama-tama kita akan membuat data baru. Di sini sebagai contoh saya akan memberi sebuah nama perusahaan PT Sejahtera. Lalu kita pilih alamat perusahaan. Ini sebagai contoh saja, alamat perusahaannya itu seumpama Jalan Rapocini. Lalu kita pilih negara, ini hanya sebagai contoh, misalnya negara Indonesia, atau lalu kita pilih kotanya itu Makassar sebagai contoh. Kode pos itu terserah, tetapi kalau data perusahaan itu ada, kasih saja. Nomor telepon, email, website terserah. Lalu kita pilih lanjutkan. Kita pilih di sini bulan Januari, tahun itu terserah. Sebagai contoh 2020, tutup buka tahun, kita pilih sebagai Desember. Lalu kita klik lanjutkan. Klik lanjutkan lagi, baru inilah data-data perusahaan. Lalu kita pilih proses. Kita tunggu. Lalu di sini kita akan disuruh memilih jenis perusahaan kita pilih sebagai contoh saja perdagangan umum. Lalu kita klik lanjutkan, kita pilih ya, kita tunggu prosesnya. Kita tunggu. Tunggu sebentar, lalu kita klik OK. Nah, kita pilih di sini mata uang fungsionalnya itu IDR atau rupiah. Lalu kita pilih mata uang aslinya itu USD atau dolar. Lalu kita klik lanjutkan, baru kita klik selesai. Kita tunggu prosesnya lagi. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, maka kita lihat dulu paling atas. Paling atas ini adalah menu Zahir, yang di bawah ini adalah modul-modulnya Zahir. Kita lihat dulu pertama-tama di bagian file. Di file itu terdapat untuk membuat data baru, untuk membuka data, untuk menutup data, dan melihat tampilan menu. Di sini juga terdapat password, kalkulator, alat bantu, dan sebagainya. Lalu terdapat keluar kalau ya mau keluar dari aplikasi Zahir. Di sini juga terdapat setting sini ya. Di dalamnya terdapat klasifikasi akun penting, saldo awal. Dalam saldo awal terdapat saldo awal akun, saldo awal piutang usaha, saldo awal utang usaha, saldo awal persediaan, dan sebagainya. Sini juga kita dapat mengubah bahasa seperti bahasa Malaysia atau bahasa Inggris. Kita selanjutnya ke blok import transaksi. Di sini terdapat import transaksi. Di dalamnya terdapat saldo awal persediaan yang dapat diimpor,
saldo awal piutang usaha, saldo hutang usaha. Lalu kita ke tutup buku. Dalam tutup buku terdapat tutup buku akhir tahun, tutup buku akhir bulan, dan revaluasi valuta asing. Sini lalu selanjutnya kita ke window. Di sini terdapat untuk menutup semua window yang terbuka. Lalu ada petunjuk. Di dalam petunjuk adalah terdapat petunjuk penggunaan, dapat mengirim email, dapat mengkritik Zahir atau memberi masukan tentang program ini juga. Selanjutnya kita ke modulnya. Pertama-tama kita ke dashboard. Di dashboard terdapat grafik-grafik yang memberitahu grafik laba rugi, dapat memberi analisis rasio keuangan, dapat melihat neraca seperti itu. Lalu kita ke data-data. Data-data terdapat data nama alamat untuk membuat dan mengedit data pelanggan, pemasok dan karyawan. Lalu ada data rekening untuk memberikan tampilan akun, membuat atau mengedit dan menghapus data akun. Lalu ada data mata uang untuk mengelola mata uang yang digunakan dalam rate transaksi. Lalu ada data pajak untuk mengelola data pajak atau menghitung bulanan. Lalu ada satuan pengukuran untuk membuat satuan pengukuran dan konversi satuan. Lalu ada data produk untuk menampilkan daftar persediaan, membuat atau mengedit dan menghapus data barang. Lalu ada data proyek untuk mengelola data proyek dan membuat data proyek baru. Lalu ada data departemen, data gudang, dan data harga tetap untuk mengelola aktiva tetap, mencatat dan menghitung nilai bulanan. Selanjutnya itu kita ke buku besar. Di buku besar terdapat daftar rekening perkiraan, menampilkan daftar akun, membuat atau mengedit dan menghapus data akun. Lalu ada buku besar juga. Di sini dapat memberi informasi rincian saldo akun. Lalu ada transaksi jurnal umum. Di sini dapat memberikan catatan transaksi jurnal umum. Lalu di sini ada penjualan. Di sini terdapat penawaran harga, digunakan untuk membuat penawaran harga kepada pelanggan. Lalu ada order penjualan, digunakan untuk membuat order penjualan kepada pelanggan. Lalu ada pengiriman barang, digunakan untuk mencatat pengiriman barang kepada pelanggan. Lalu ada invoice penjualan, digunakan untuk membuat invoice penjualan kepada pelanggan. Lalu ada piutang usaha untuk memberikan informasi rincian saldo piutang usaha dari pelanggan. Lalu ada pembayaran piutang usaha untuk mencatat penerimaan piutang usaha. Lalu ada uang muka penjualan untuk mencatat pembayaran uang muka penjualan. Lalu ada retur penjualan, digunakan untuk mencatat retur penjualan pelanggan. Lalu ada daftar uang muka penjualan, digunakan untuk mencatat pembayaran uang muka penjualan. Lalu ada pengembalian kelebihan kredit, digunakan untuk mencatat kredit pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya itu kita ke pembelian. Pembelian terdapat permintaan barang, digunakan untuk membuat permintaan barang. Lalu ada permintaan penawaran harga, digunakan untuk membuat penawaran harga kepada vendor. Lalu ada order pembelian, digunakan untuk membuat order pembelian. Lalu ada pengiriman barang, digunakan untuk mencatat penerimaan barang. Lalu ada invoice pembelian, digunakan untuk membuat invoice pembelian atau pencatatan penerimaan barang. Lalu ada hutang usaha, memberikan informasi rincian terhadap saldo hutang usaha. Lalu ada pembayaran hutang usaha, digunakan untuk mencatat pembayaran hutang usaha. Lalu ada di sini uang muka pembelian, digunakan untuk mencatat pembayaran uang muka pembelian. Lalu ada retur pembelian, digunakan untuk mencatat retur pembelian. Selanjutnya ada itu daftar uang muka pembelian, digunakan untuk mencatat uang muka pembelian. Lalu ada penerimaan pembelian debit, digunakan untuk mencatat
debit pembayaran. Selanjutnya ada kas dan bank. Di sini terdapat kas keluar, digunakan untuk mencatat transaksi bank kas keluar. Lalu ada kas masuk, digunakan untuk mencatat transaksi bank atau kas yang masuk. Lalu ada di sini transfer kas, digunakan untuk mentransfer dana dari satu rekening bank ke rekening bank lain. Lalu ada rekonsiliasi bank, digunakan untuk mencocokkan saldo buku besar dengan saldo bank. Lalu ada giro masuk dan giro keluar. Selanjutnya itu kita ke persediaan. Persediaan terdapat data produk untuk menampilkan daftar persediaan, membuat, mengedit, atau menghapus data barang. Selanjutnya itu ada pemakaian atau penyesuaian barang, digunakan untuk mencatat penyesuaian barang. Selanjutnya itu ada pemindahan barang, digunakan untuk proses produksi barang. Lalu ada transfer barang antar gudang, digunakan untuk pemindahan barang antar lokasi atau gudang. Di bawahnya itu ada penguraian perakitan, digunakan untuk proses perakitan barang secara otomatis. Lalu ada produksi, digunakan untuk produksi barang beserta biaya produksinya. Lalu ada stock opname, ini digunakan untuk mencocokkan jumlah barang antar lokasi dengan sistem Zahir. Di sini ada selanjutnya di bawah itu ada penerimaan barang konsinyasi, digunakan untuk mencatat penerimaan barang konsinyasi. Lalu ada retur barang konsinyasi, digunakan untuk mencatat pengembalian barang konsinyasi. Lalu ada penentuan harga jual, digunakan untuk menetapkan harga jual. Yang terakhir itu ada manajemen persediaan, digunakan untuk mengelola persediaan. Selanjutnya kita ke laporan. Di sini kita bisa melihat laporan laba rugi standar sampai dengan akhir tahun atau neraca atau arus cash yang masuk. Seperti contoh ini kita bisa lihat di sini laba rugi standar. Kita klik, kita pilih sini dari bulan Januari hingga bulan Desember. Sebagai contoh tahunnya kita 2020 saja. Lalu kita klik OK. Maka seperti yang terlihat di layar, beginilah contohnya laporan laba rugi. Lalu kita coba lihat ke neraca. Kita pilih neraca standar. Kita pilih bulannya saja Januari, tahunnya juga kita pilih saja 2020. Lalu kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini untuk neraca. Ini hanya sebagai contoh, kita close. Itulah review dari aplikasi Zahir versi 6.1. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.